Apakah gue berdosa nggak gue ngomong bahwa stadion itu udah aman, bahwa ayo datang ke stadion gitu. Sementara pada akhirnya dia lihat stadion tuh kayak begini gitu. Stadion tuh mengerikan. Kita pertama mengucapkan bela sungkawa dulu buat semua keluarga, sahabat-sahabat yang meninggal ya atau jatuh sakit parah dan sebagainya di insiden Kanjuruhan Arema melawan Persebaya. Ini luar biasa karena bukan tsunami, bukan gunung meletus, tapi korbannya seperti itu. Valentino Jebret. Ini teman gue dari lama, walaupun bukan teman hangout, tapi teman kerjaan biasanya. Bertahun-tahun kita ya. Kalau kerjaan kita sering bareng. Gue mau bilang dulu, gue salut sama lu bro. Gue salut dan gue gak ngerti kenapa lu memutuskan hal yang menurut gue luar biasa. Jadi, buat teman-teman yang gak tahu, Valentino ini mengundurkan diri. Berhenti. Bukan mengundurkan diri ya, berhenti. Untuk menjadi pembawa acara bola. Ya ini yang Liga 1 ini. Yang Liga 1 ini. Hanya untuk ini doang atau lu nggak mau megang acara bola lagi? Untuk sepak bola nasional gue mundur. Lu mundur untuk sepak bola nasional? Iya, untuk terutama ya liga sepak bola inilah, karena gue nggak tahu mas. Pulang pagi-pagi secara resmi waktu itu diumumkan 120-an. Itu gue langsung shocknya tuh ini loh mas gue kayak at the lowest point. Gimana sih lu, kayak lu kena mental gitu. Dan gue gak tau kenapa mas gue kok sampai segininya gue ya, rasa frustrasi gue, rasa kecewa gue gitu, sedih gue kok sampai segitunya gitu. Karena kok sampai segitunya gitu, ini kan nyawa ya, dan kok bisa sampai ratusan gitu, ini apa yang terjadi gitu. Lu kecewa dengan olahraganya, lu kecewa dengan sepak bolanya, atau kan bukan salah lu bro? Makanya itu yang gue bilang, kalau ditanya apa korelasinya, apa hubungannya, itu purely secara emosional aja. Waktu itu gue kayak Capek. drop aja gitu, gue kayak sekian, gue tuh kayak pengen itu tuh dengan adanya gue jadi A B C tadi itu kan, itulah paling nggak kontribusi gue di bola inilah. Di hatinya lu capek dong tentang persepak bolaan di Indonesia kan? Kayaknya begitu. Ketika ada enough is enough tuh kayak Enough capek is ya. enough. Kayak gue Nggak bisa dirubah menurut lu? Karena sorry ya, gue nekat aja ngomong sama lu. Karena gue nggak tahu lu oke nggak kalau gue ngomong gini. Karena tadi di depan kita sempat ngomong dan lu sendiri ngomong, ini nggak akan berhenti di sini. Bisa terjadi lagi dan terjadi lagi. Tim lawan tidak bisa datang. tidak bisa, termasuk perimeter stadion. Biasanya tuh dari Surabaya tetap ada yang datang kan kadang-kadang gitu loh. Makanya disebut bonek kan. Maksudnya mereka tetap mendukung walaupun nggak bisa masuk. Apa mereka nonton bareng atau apalah seperti itu kira-kira. Yang itunya nggak ada, yang itunya aman. Tapi kayak miss yang sekarang terjadi gitu. Karena kalah. Satu bagi gua bukan kalahnya, tapi lebih kepada proses penanganan dan keamanan di dalam stadion. Oke. Konser dengan sport tuh beda menurut gua. Sport itu family entertainment. Kita lahir kecil, keluarga nonton, teriak bareng-bareng, seru bareng-bareng, is become family entertainment gitu. Tapi ketika gua lagi ngobrol seperti itu, tiba-tiba gua correct me if I'm wrong ya, gua tiba-tiba ngeliat lu, muka lu berubah gitu kan. Dan ini yang gua nggak expect dari lu. Lu mengatakan ini salah gua juga sih sebenarnya. Kenapa bisa ada anak-anak nonton bola di sana? Nah, itu yang bagian dari ketika gue drop itu tuh, yang paling dropnya adalah ketika gue dengar banyak anak di bawah umur dan ibu-ibu yang tidak bisa menyelamatkan diri. Karena dalam situasi ini disebutnya crowd behavior. Penonton bola itu emang kita harus siap desak-desakan masuk, dan kita harus siap desak-desakan kabur. Ini udah biasa nih ya? Ini udah biasa. Oke. Apalagi kalau full pack stadionnya. Karena udah pasti jumlah yang ada di tribun dengan
exit gate itu kan Kecil. memang nggak gede dia gitu. Ada standarisasinya lah. Nah, yang buatku sangat sedih Mas, gue sering ngomong bahwa sekarang sepak bola Indonesia itu lebih mengasihkan. Lu bisa bawa keluarga lu untuk datang. Lu jangan takut lagi. Karena sekarang stadion itu tempat yang ramah buat family recreations. Dari mana lu bisa mengatakan itu tempat yang ramah? Karena apa? Karena beberapa musim terakhir dengan semakin banyak wanita yang datang, ibu-ibu yang datang, anak-anak yang datang, itu menandakan bahwa mereka udah makin merasa secure untuk berada di stadion. Dan itu juga yang memberanikan gua untuk mengatakan bahwa sekarang jauh lebih indah ya, jauh lebih mengasihkan ya. Ayo yang memang juga pengen ngerasain datang ke stadion, datanglah ke stadion. Karena merasakan datang di stadion, mendukung tim itu dengan lo menyaksikan di televisi itu sensasinya berbeda. Ditambah lagi secara data, gue dihujat oleh orang-orang yang sangat football addict. Karena bahasa gue nggak masuk di mereka. Karena di mereka bahasanya adalah bahasa yang technically glossary football. Sementara gue menggunakan bahasa yang lebih gampang dicerna, tapi ternyata diterima oleh segmen penonton gue tuh ibu-ibu dan anak-anak, Mas Deddy. Dan itu banyak terjadi ketika gue keliling sekolah sepak bola, ketika gue ketemu orang di jalan. Temen gue bilang nyokap gue sekarang lebih sedang nonton bola karena kalau dengerin lu ngomong tuh bahasanya enak, gampang didengar. Anak-anak wah karena gue kasih julukan-julukan pada senang gitu. Dan akhirnya ketika mereka udah merasa senang, terus pengen nyoba datang ke stadion, tapi ternyata dalam satu momen terjadi tragedi seperti ini, Mas Deddy. Apakah gue berdosa nggak gue ngomong bahwa stadion itu udah aman? Bahwa ayo datang ke stadion gitu. Sementara pada akhirnya dilihat stadion tuh kayak begini gitu. Stadion tuh mengerikan. Untuk kejadian kemarin ya. Bukan pada saat pertandingan ya, tapi maksud saya akhirnya nih, pada saat akhirnya kan begitu. Mungkin tidak pernah ada dalam pemikiran mereka bahwa wah kan udah nggak ada supporter lawan nih, jadi pasti lebih aman gitu. Tapi ternyata ada hal lain yang kita nggak bisa, nggak terpikirkan, terantisipasi itu terjadi gitu. Dan ketika lu nggak biasa ke stadion, Mas, dengan pertandingan yang begitu tinggi tensinya, dan dalam hal ini gue bersimpati juga sama pendukung Arema, kan mereka harus kalah di kandang menghadapi tim rivalnya gitu, sehingga bukan lagi kekecewaan kepada supporter lawan, tapi mungkin kekecewaan kepada tim sendiri, sehingga itu mulai ada yang masuk ke dalam lapangan gitu. Nah, sementara yang tidak masuk kan banyak juga, Mas, yang memang di tribun. Yang nggak tahu apa-apa. Yang nggak tahu apa-apa, yang mereka menunggu mau apa nih endingnya. Mau apa dan mau keluar kan. Kan dia mau keluar stadion habis pulang. Nah, kalau yang nggak terbiasa, yang tadi gue bilang untuk desek-desekan masuk dan desek-desekan keluar, yang seharusnya juga dalam standar operasional itu di stadion itu sebenarnya ada requirement-nya untuk itu gitu, tapi mungkin itu jadi PR juga. Mungkin kaget, Mas, mungkin shock, dan ketika lu udah shock, udah kaget, lu mau nyelamatin diri lu dan anak lu sendiri, tapi semua juga kepikirannya sama, pasti kan lu chaos. Ini bukan lagi situasi yang ayo, pasti bukan begitu menurut gua ya. Ini pasti situasi yang udah kita cari selamat dulu pokoknya. Ya, semuanya berpikir tentang diri sendiri pada saat menurut gua pasti. Ya, makanya menurut gua nggak tahu kalau teman-teman yang ada di sana, itu menurut gue kebanyakan pasti begitu. Kalau yang tadi gue bilang ibu-ibu dan anak-anak. Iya. Survival mode. Yes. Survival mode. Dan satu jatuh, Mas. Habis. Lu udah tahu dong. Habis. Semua desak-desakan udah nggak tahu ada yang, kita pada saat jatuh dalam ribuan orang kan nggak mungkin. Si itu jatuh. Lu nolongin nunduk ke bawah keinjek juga. Lu nolongin, lu kedorong jatuh lagi. Sementara katanya juga kondisi mereka dalam keadaan sesek kan. Yang bikin tambah panik itu kan karena katanya dalam keadaan sesek.
karena gas air mata. Ya sekali lagi gue nggak tahu apakah itu terkonfirmasi atau tidak, tetapi dalam pemberitaan kan ada Ya pemberitaan. buangan dari gas air mata Betul. itu. Lu pernah kena gas air mata nggak? Pernah gue. Itu sakit satu Itu muka emang panas. perih, sesek. Kita harus pakai itu kan Odol untuk semua. ini gitu. Ya itu ketika gue bayangkan itu gitu, terus kayak gue waktu itu ngomong lo datang aja ke stadion gitu. Terus lo lihat ada bapak yang gendong anaknya, anak gue kan 3. Dan gue sampai hari ini makanya gue nggak berani ngajak anak gue ke stadion di sini. Karena bagi gue aja kadang masuk stadion, gue memang harus survival mode gue sendiri juga. Lu bayangin kalau anak lu bawa. Ya, ketika gue bawa anak gue gitu, pertama kali, terus keadaan kayak begitu, lu gimana ya? Gue gak pernah lihat lu nangis. Hah? Gimana Sorry. coba? Sorry juga. Gue nggak bisa bayangin, maksud gue kayak cita-cita gue juga mau bawa anak gue nonton bola gitu loh di sini gitu. Betapa hatiku